Halo semua, selamat datang di Not Media. Ya, Zid di sini dan inilah Not Media. Oke, di sini gua akan masuk ke episode BAB ya, berita acara bisnis. Di sini gua akan mencoba storytelling atau bercerita tentang kejatuhannya, bukan kejatuhannya sih, lebih kepada ya kita sebut kejatuhan lah. Kejatuhannya abnormal. Gini, ini sudut pandang gue sebagai seorang entrepreneur dan sebagai seorang ahli gizi ya. Gue cari sudut pandang dari seorang entrepreneur aja terlebih dahulu. Kenapa abnormal tidak seperti dulu? Pertama, abnormal karena tidak memiliki authenticity gitu loh. Abnormal tidak memiliki authenticity dan abnormal tidak memiliki identitas. Berbeda halnya seperti mie gacoan yang dia menjual mie, jelas jadi mie yang mereka jual gitu. Abnormal tidak memiliki itu. Pertama itu. Kedua, menu disajikan terlalu banyak sehingga menu yang sebanyak itu membuat orang jadi bingung mau justru membuat orang bingung. Gua aja yang apa makanan favorit gua pada waktu itu tuh kulit crispy. Terus karena saking banyaknya menu, terus gua jadi kayak kadang bingung ini gua mau makan apa gitu. Terus banyak juga yang best seller atau direkomendasikan. Ketiga, biaya apa bukan operasional ya, biaya pembangunan mungkin lah ya, biaya pembangunan yang gua lihat desainnya cukup mahal juga. Nah, biaya desain yang mahal membuat cost yang keluar pada pembukaan pertama itu lebih gede. Otomatis kan si uang yang berputar dari penjualan apa namanya produk itu harus bisa mengsubsidi atau harus bisa membackup biaya-biaya operasional, biaya-biaya pembangunan awal. Nah, gua ngelihat tingginya biaya desain dan lain sebagainya, terus materialnya gua ngelihat cukup cukup mewah juga ya, menengah itu kesebut middle up lah menurut gua ya, middle up dibanding apa tempat nongkrong-nongkrong yang lainnya gitu. Gua ngelihat itu juga jadi salah satu faktor pemicu abnormal kenapa trennya menurun. Terus gua ngelihat lagi abnormal itu eh, tidak bisa beradaptasi di era pandemi. Nah, sebagian kafe, sebagian maksud gua sebagian ini usaha bisnis yang lain itu dia bisa beradaptasi tuh, entah dia menggunakan apa namanya uh, delivery order, entah dia pakai cara membuka gerai yang lebih kecil misalkan lah, seperti adaptasinya Nestle, seperti adaptasinya Nescafe tuh membuat apa street beverage kecil gitu. Nah kan sekarang abnormal nggak kayak gitu ya, dia adaptasinya yang kurang. Nah gua ngelihat juga abnormal itu keunggulan dulu yang 24 jam, orang-orang kadang males datang karena memang keberalihan dari adaptasi lama ke adaptasi baru. Waktu malam yang memakan biaya operasional lebih tinggi tidak mampu menopang bertahannya sebuah bisnis. Nah, itu juga salah satu analisa gua terhadap salah satu brand yang pada waktu itu sangat digandrungi oleh mahasiswa. Sebetulnya abnormal itu bisa bisa bukan beralih ya, beradaptasi lah dengan model bisnis kopi. Nah, kopinya itu bisa dibuat seperti halnya Nescafe tadi. Jadi misalkan kopi abnormal, CU lah istilahnya tuh ya. Kalau disingkat ready to go. Nah, itu kan bisa setidaknya bisa beradaptasi atau bisa mendongkrak atau bisa bersaing lah dengan model-model F&B yang lainnya. Mungkin
analisa gua terkait abnormal yang dulunya meraja sekarang malah melandai, kurang lebih seperti itu. Semoga review dan analisa gua bisa memberikan wejangan kepada para pebisnis, entah pebisnis lama atau pebisnis baru, untuk bisa kuncinya diadaptasi, entah membaca market, entah mengurangi atau mengefisiensi biaya, entah model bisnis yang beralih sebegitu cepat seperti halnya tadi Nescafe. Gitu aja video episode pertama berita acara bisnis di channel Not Media. Terima kasih sudah menonton video gua. Subscribe jika channel ini bermanfaat. Like jika Anda suka video ini, dislike jika tidak suka video ini. Selamat bertemu di video selanjutnya. Yazi di sini dan inilah Not Media. Dadah.